Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya an-nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang penuh keberkahan ini, mari kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat. Keberkahan dan keagungan hari ini semakin melimpah karena saat ini kita memasuki bulan Rajab, salah satu bulan haram yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama mengajarkan kita untuk meningkatkan amal dalam bulan Rajab ini, seperti berpuasa, sholat sunnah, sedekah, dan berbagai amal ibadat mendekatkan diri kepada Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan upaya kita memuliakan bulan Rajab, ada satu peristiwa yang penting yang ada di bulan Februari, yaitu tepatnya setiap tanggal 4 Februari yang telah ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Penetapan tersebut merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah ditandatanganinya dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup damai bersama oleh Imam Besar Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Al-Thayyib dan Paus Franciscus, pemimpin Gereja Katolik, pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi. Keinginan masyarakat dunia, terlepas dari perbedaan yang ada, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan lebih berkeadilan. Di era modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia kepada kemajuan di berbagai bidang. Tetapi peradaban manusia yang materialis, individualistis telah memiliki peran manusia dan kemanusiaan dari pentas kehidupan. Nilai-nilai spiritualitas diabaikan, etika dan moral ditinggalkan. Dunia pun mengalami krisis ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, diskriminasi, kemerosotan moral, pengangguran, keserakahan,
permusuhan dan konflik tak berkesudahan dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, agama sebagai sumber nilai yang luhur harus tampil di muka. Namun sayangnya, di tangan pemeluknya, agama telah berubah menjadi bagian, bahkan menjadi salah satu pemicu konflik manusia modern. Atas nama agama, mereka saling membunuh. Atas nama agama, mereka saling membenci dan memaki. Atas nama Tuhan, mereka bermusuhan, menebar ujian kebencian dan kekerasan. Atas nama Tuhan dan agama, mereka halalkan segala cara, meski dengan kebencian dan kekerasan. Oleh karenanya sangat memprihatinkan jika di kalangan anak-anak muda di beberapa negara terjadi kecenderungan untuk tidak mengakui Tuhan dan agama ateis atau agnostik, bertuhan tapi tidak beragama. Bahkan naifnya lagi, agama tak dianggap penting oleh mayoritas penduduk yang negaranya dianggap paling bahagia. Justru di negara-negara yang penduduknya menganggap agama faktor, tingkat ukuran kebahagiaannya bisa biasa-biasa saja. Begitulah agama belum dihadirkan dengan baik sebagai petunjuk yang membawa kepada kedamaian, kesejukan, dan kebahagiaan. Agama belum dihadirkan dengan baik sebagai petunjuk yang membawa kepada kedamaian, kesejukan, dan kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Piagam persaudaraan manusia untuk hidup berdampingan mengingatkan kita akan Piagam Madinah, sebuah dokumen yang merajut kebersamaan seluruh komponen warga masyarakat. Masyarakat dengan segala keragaman yang ada, semua warga Madinah tanpa terkecuali, terlepas dari perbedaan agama dan kabilah, terikat dalam satu konsep keumatan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejak awal membangun masyarakat Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun hubungan antara sesama warga masyarakat tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Dalam pandangan Islam, semua manusia secara setara bagaikan gigi-gigi sisir. Semua berasal dari satu unsur. Semua berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemewaan atas orang lain dari segi kemanusiaan. Hanya ketakwaan yang membedakan Subhanahu wa ta'ala. Agama mengajarkan kepada kita untuk mencintai saudara kita atau orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seseorang tidak akan sempurna imannya sampai ia mencintai orang lain, mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam konteks ini patut direndungkan kembali, Sayyidina Ali pernah menyatakan, manusia ada dua kategori, saudara dengan dan setara denganmu dalam kemanusiaan. Ungkapan yang disampaikan kepada berkekuasaannya itu memberi pesan kuat tentang agama dan kemanusiaan yang diposisikan berdampingan. Ikatan atau identitas keagamaan tidak sepatutnya memutus tali hubungan kemanusiaan. Agama dan kemanusiaan bukan untuk dihadap-hadapkan, apalagi dibedakan. Agama justru datang untuk kemanusiaan. Agama datang untuk memanusiakan manusia dengan cara memelihara agamanya, jiwanya, akalnya, kerumatannya, dan menjaga hartanya. Misi kemanusiaan ditegaskan sejak awal oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, pesan-pesan apa yang kau bawa dari Tuhanmu ya Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, aku diperintah untuk menyambung kekerabatan, silaturahmi, memberikan pertumbuhan darah, mengamankan
menghancurkan berhala sehingga hanya Allah yang disembah dan tidak ada sekutu baginya. Mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW tersebut, orang tersebut berkata, alangkah indahnya ajaran yang kau bawa Muhammad. Saksikanlah aku beriman kepadamu dan aku membenarkan apa yang kau bawa itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tahu pokok ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan juga seluruh nabi dan rasul, adalah mengajak kepada tauhid. Meski demikian, sebelum bicara tauhid dalam mengamalkan ajarannya, Nabi mendahulukan, yaitu pertama menyambung hubungan silaturahmi sehingga tercipta kekeluargaan dan kekerabatan yang harmonis yang menjadi cikal masyarakat yang aman dan kedua, menghentikan pertumpahan darah atau dengan kata lain memberikan jaminan hidup dan kehidupan. Dan ketiga, mengamankan jalan atau menjaga ketertiban umum. Baru setelah itu Rasulullah SAW menyebut menghancurkan berhala dan hanya kepada Allah untuk disembah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ikatan kebersamaan dalam agama dan ikatan hubungan kemanusiaan sangat diperlukan dalam upaya membangun dunia penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Meski berbeda agama dan suku bangsa, Allah bersabda dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari saling mengenal, ta'aruf, akan lahir pengakuan dan sama ta'awun. Dan dengan saling mengenal akan lahir sikap sangat menghormati atau tasamuh. Menghormati tidak selamanya identik dengan menerima pandangan orang lain, apalagi merestui, menyukai dan mengikutinya. Menghormati orang lain berarti menerima orang lain untuk hidup berdampingan dalam suasana damai untuk kemaslahatan bersama tanpa mengusik apalagi mengganggu agama dan keyakinan masing-masing. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur dengan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 7.500 pulau, 714 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah. Kita dapat menjaga persatuan dan kesatuannya selama hampir 78 tahun. Luas daratan dan lautannya hampir sebanding dengan daratan barat, tetapi Eropa terbagi menjadi negara, atau bandingkan dengan yang berjumlah 16 negara dengan wilayah yang lebih kecil dari Indonesia, tapi kawasan tersebut tidak pernah sepi dan bernuansa agama. Cara terbaik untuk mensyukurinya adalah menjaga keutuhannya dengan merawat persaudaraan kebangsaan, uhuwah, dan persaudaraan kemanusiaan, uhuwah insaniyah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesama umat Islam kita perlu menjaga uhuwah diniyah, persaudaraan seagama, dan sesama anak bangsa lainnya di atas perbedaan agama, golongan, suku, dan bahasa. Ada semangat kebangsaan dan rasa kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Atribut atau identitas apapun boleh berbeda, tetapi sesama anak bangsa dan sesama manusia kita harus saling menghormati. Untuk memperkokoh persaudaraan manusia semakin dibutuhkan di saat masyarakat dunia belum sepenuhnya kuat dalam mengatasi dampak COVID-19. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita berdoa dengan adanya masuknya bulan Rajab ini,
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada negara kita, negara Indonesia. Mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang berkah, negara yang aman, negara yang damai, negara yang baik, dan negara yang selamanya ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil qurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarukum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu ala al-batil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma wal musyrikin wa ala kalimataka ila Allahumma ansur man nasaraddin wa man khadalal muslimin waj'al lahum baldatana hadi Indonesia aminatan mutmainatan wa sayra buldanil muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna qaribul mujibuna wa qadal hajat rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.